Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari PMK Migas dari Teknik Produksi Minyak dan Gas, kelas produksi 1B, matkul Mekanika Fluida dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Wardana dengan NIM 251410087. Saya Muhammad Nabil Oleh Arifin dengan NIM 251410080. Perkenalkan, nama saya Haji Pangestu dengan NIM 251410038. Perkenalkan, nama saya Marlisinta Yunisafia dengan NIM 251410012. Selamat menyaksikan. Jadi saya akan menjelaskan dasar teori tentang fraction. Fraction itu adalah gaya yang muncul karena dua permukaan saling menahan gerak relatif. Intinya, benda tidak pernah dibiarkan bergerak bebas karena permukaan punya kepribadian kasar masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang fraction faktor, dan inilah dia untuk simulasinya. Yang pertama, kita nyalakan dulu power on-nya. Setelah sudah menyala, air akan mengalir ke atas. Kita tekan pipe 1. Kita tekan close gate. Setelah itu akan ada waktu dan kedalaman. Kita tekan lagi untuk pipe 2 nya. Di sini juga ada manometernya. Kita tekan close gate. Setelah kita sudah lakukan, kita bisa melihat data pada bawah di sini. Yaitu ada rumus-rumus untuk kita mengerjakannya, dan ini angka yang sudah kita praktikkan tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, setelah melakukan praktikum pada website tersebut, bisa dilihat bahwa terdapat beberapa rumus-rumus yang harus kita cari dengan data-data yang sudah diberikan, dan yang sudah kita lakukan praktikum tersebut muncul seperti data waktunya itu berapa, manometernya berapa. Lalu juga dalam simulasi tersebut terdapat berapa sih ketinggian air pada tabung atau kotak tersebut. Bisa dilihat itu ada dari angka 0 hingga 5, dan itu satuan itu cm, yang dimana kita harus mengubah itu ke meter menjadi 0,05 meter. Selain itu terdapat pula rumus-rumus yang sudah saya tadi bilang. Itu ada 4 rumus yang dimana kita harus mencari itu dengan data-data yang sudah diberikan pada di tabel sebelahnya. Baik, langsung saja kita mulai mencarinya. Di sini sudah saya tulis ulang lagi rumus-rumusnya. Jadi langsung saja kita masukkan data-datanya. T aktual sama dengan A dikali R per T. Yang dimana datanya itu yang kita dapat adalah 0,00038 dikali 0,05 per 10,05. Yang dimana hasilnya itu 3,85 dikali 10 pangkat 5 meter pangkat 3 per second. Selanjutnya, untuk rumus kedua itu adalah V dengan rumus Q aktual dibagi dengan A. Selanjutnya, masukkan saja, karena kita sudah mengetahui data-datanya, langsung saja masukkan ke dalam rumus. Yang dimana Q aktualnya itu 3,85 dikali 10 pangkat 5 dibagi dengan A-nya itu adalah 0,00038, dengan hasil akhir adalah 1,008 meter per second. Selanjutnya bisa dilihat untuk rumus ketiga itu adalah HF sama dengan F dikali L dikali V kuadrat dibagi 2 dikali G dikali D. Itu jika yang ditanya adalah F-nya itu berapa, rumus itu bisa menjadi F sama dengan 2 dikali G dikali H dikali F dikali D dibagi L V kuadrat. Jadi langsung saja kita masukkan data-data yang sudah kita ketahui ke dalam rumus tersebut. Itu 2 dikali 9,81 dikali 0,054 dikali 0,022
dibagi 1 dikali 1,008 pangkat 2. Lalu hasil akhirnya adalah 0,0289. Selanjutnya, untuk rumus keempat, itu adalah RE sama dengan Rho dikali V dikali D dibagi dengan viskositas. Atau bisa juga dengan rumus V dikali D per viskositas. Saya akan menggunakan rumus yang V dikali D per viskositas ini. Lalu kita langsung masukkan saja data-data yang sudah kita ketahui ke dalam rumus tersebut. Ada 1,008 dikali 0,022 per 1,51 dikali 10 pangkat min 6. Lalu hasil akhirnya adalah 14,686, yang dimana hasil ini itu adalah termasuk ke dalam turbulen. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih data ini, apakah ini benar atau gimana. Jadi data ini sepenuhnya selaras dengan teori aliran dalam pipa, yaitu ketika diameter diperkecil, luas air mengecil, sehingga kecepatan naik dan Reynolds number ikut meningkat. Pipa yang lebih kecil juga membuat rasio kekasaran relatif lebih besar. Lalu sehingga friction factor naik dan kehilangan tekanan ikut membengkak. Terlihat dari manometer ini yang jauh lebih tinggi. Dampak akhirnya debit menurun karena aliran lebih lambat. Pola yang muncul di tabel kelompok C ini cocok dengan prediksi Darcy Weisbach dan Moody chart. Jadi hasil dari tim kami di website itu mungkin bisa masuk akal secara teori. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan tentang friction. Diameter kecil, head loss besar. Teori Darcy Weisbach terbukti. Diameter berbanding terbalik dengan kehilangan tekanan. Pemilihan ukuran pipa krusial untuk eksperimen sistem.